Halo Pak, Masih tajam nggak? tajam. Apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Baik Pak. Ya. Kenalan dulu lah. Kenalan dulu. Namanya siapa? Nama aku Aitan Noventri, biasa dipanggil Pepe. Pekerjaan. Pekerjaan sehari-hari barberman. Oh. Kawan-kawan manggilnya tukang bekas juga bisa. Oke, barberman ya. Berarti ada barber woman gitu? Hah? Ya, Ada ya? Kalau untuk cewek? woman barber. Woman barber. Bapak ini bisa tahu. Kalau kayak Nggak gitu. ada barber perempuan. Oh, Di luar lady ada. barber. Lady barber. Lady barber. Kalau perempuan lady barber. Kalau di luar ada. Ada, di luar ada. Bahkan kalau di Bandung itu jebak-jebak juga lady barber. Di sini? Di Medan paling dekat ada. Di Aceh? Nggak ada. Yang lady barber ya, yang si cewek megangin rambut cowok, memang kerja di barber. Heeh. Karena kalau misalnya lady barber nggak ada, tapi kalau perempuan datang pangkas ke barber ada, mereka yang tomboy. Ya, di silent semua nih. Dibuka lah. Enggak, kita nggak dibayar. Nggak dibayar Pak. Nah, Jadi yang punya bisa endorse. tolong ya. Atau merek-merek lain pengen. Ada tuh. Bisa. Ada tuh yang masih. Sudah berapa lama kira-kira menjadi barberman? Profesional barberman mungkin baru 5 tahunan, 6 tahunan. Si barberman itu bisa dikatakan profesional itu atas dasar apa? Ketika dia udah punya harga. Berdasarkan jam terbang atau skill? Enggak. Gini, profesional itu kan kata dasarnya kan kalau dari bahasa kan ketika dia udah menjadi profesi. Profesi itu apa? Ketika dia udah dapat income-nya. Udah bergaji kah? Itu kan profesionalnya aku itu di 2015. Ketika aku udah buka toko, mulai profesional. Awal. Udah dapat income itu udah profesional. Fotografer pun kalau misalnya udah dapat income udah profesional. Jangan ragu bilang diri profesional karena dengan seperti itu juga kita punya harga di masyarakat. Kita bisa lebih dihargai. Kita bisa lebih dihargai. Karya-karya kita nantinya bisa dihargai. Menurut Bang Pepe nih, orang yang udah lama terjun di dunia barbershop Bukan itu apa, menjanjikan nggak sih? Untuk dijadikan sebuah profesi. Menjanjikan. Semua usaha ya, aku nggak mau bilang barber aja. Semua usaha, atas nama usaha, kau punya semangat untuk di situ menjanjikan semua. Di tengah pandemi. Oh, Ada efek nggak? itu baru. Nah, Itu baru beda di tengah pandemi. Kecuali pejabat kayaknya nggak semua kesusahan. Kecuali pegawai negeri mungkin itu pasti terganggu. Semua terganggu. Itu musibah yang dialami dari yang kalangan paling bawah sampai yang paling atas kena terasa ya. terasa. Barberman itu bisa disebut seniman nggak sih? Jelas. Dia punya karya kan? Punya karya. Apa karyanya? Potongannya dia itu karya. Jadi tiap barberman itu potongannya beda-beda. Ya. Minimal gini. Kalaupun mungkin modelnya sama, tapi rasanya beda itu udah Dalam ini. kali. Dalam Rasanya beda. Kan ya. Rasanya beda aja udah disebut punya itu otentik punyanya dia. Kita pengen abang jabarin dong, gimana ceritanya abang bisa jadi barberman profesional? Awalnya itu aku lahir dari keluarga barber juga. Orang tua aku juga tukang pangkas. Orang tua aku tukang pangkas, paman aku tukang pangkas, om aku ada juga yang tukang pangkas. Kedua paman aku tukang pangkas, paman sebelah mama tukang pangkas, almarhum paman sebelah ayah pun tukang pangkas. Ya. Ngerut. Barber udah di darah hitam ya, Darah. ya kan? Udah ngerut. Jadi memang barber. Jadi waktu itu karena aku terlahir dari keluarga barber, basically pangkas itu aku sudah tahu. Mulai pangkas itu adalah potong rambut, potong yang mana aja, cepak itu seperti apa, cincang itu apa, gunting itu apa, semua aku tahu. Itu tahun berapa? Dari SMA lagi. SMA. Dari SMA itu aku mulainya dari yang nyari-nyari uang jajan buat lebaran. Karena kebetulan kan biasanya budaya kita di sini, kultur kita di Aceh ini menjelang lebaran itu puasa kan rame orang tuh. Pasti pangkas ya. Pasti pangkas. Itu rezeki untuk semua umat.
semua usaha kayaknya pasti rame. Jadi dari situ pangkas nyari uang jajan buat lebaran. Terus setelah itu kan kuliah sempat terjun ke fotografer. Saat ini aku sadar bahwa kenapa barberman itu bagian dari art, bagian dari seni tadi, karya seni tadi. Karena basically yang aku lihat, orang tuaku, pamanku dan aku, mereka itu tangannya bisa menggambar. Mereka bisa menggambar. Berarti dalam setiap potongan kita itu ada rasa seni dalam. Dia dapat rasa seninya. Maka aku bilang tadi barber itu seni. Nah, setelah aku kuliah, aku coba terjun ke fotografer. Cuman beradu dengan idealismenya aku. Itu idealisme sok-sokannya aku yang bilang, aduh karya aku nggak mungkin jiwaku meronta ketika karya aku tuh diatur waktu itu. Maka aku pikirnya nggak betul nih. Fotografer, dari situ aku mulai buat fotografer itu adalah hobi yang aku pakai untuk ikut lomba. Aku pakai untuk ikut untuk foto-foto kesenangan aja, bukan karena hobi. Nah, di pangkas itu saat aku mulai main media sosial kayak Instagram, Facebook itu coba searching barberman di luar sana itu menjanjikan, keren-keren. Itu di 2010. Waktu itu kayaknya di akhir 2010 semester 2 aku kuliah. Itu aku mulai sadar barberman ini menjanjikan. Di situ mulai itu barengan dengan fotografer. Cuman barberman ini aku masih belum ambil untuk jadi profesionalnya. Berarti bisa kita simpulkan dari cerita tadi, fotografer itu idealisme, barberman itu menjadi itu materialisme. Yes, karena nggak bisa dipungkiri orang butuh pangkas rambut itu tiap hari ada. Tiap hari ada orang panjang rambut, tapi belum tentu tiap hari ada orang menikah. Dengan ditambah ada saingan lagi. Ya, ada saingan. Jadi dapatlah referensi di media sosial tentang barber. Barber itu keren dengan segala macam pernak-perniknya, tatoan, gayanya yang hipster, berjenggot, berkumis. Wah, keren nih. Jual waktu itu aku pakai motor untuk kuliah, jual motor. Minta mesin pangkasnya si bos, orang tuaku. Hasil jual motor itu aku beliin kamera. Nah, dari situ mulai bangun personal branding. Aku adalah hider yang dipanggil Pepen sebagai fotografer dan tukang pangkas waktu itu. Jadi fotografer jalan. Jadi duit per bulannya yang besar itu aku biasanya dapat di fotografer karena bayarannya cukup besar, 500-an lebih lah. Aku dapatnya waktu itu. Dulu. Waktu masih belum boomingnya fotografer lah, kita masih bisa bersaing gitu tuh. Terus itu dengan pangkas nih yang masih aku coba cari referensi. Kenapa aku cari referensi? Karena aku lihat hasil pangkasnya di luar itu di media itu kan, kalau misalnya dari foto yang kita lihat misalnya Instagram atau Facebook itu bagus sekali, tapi aku nggak tahu gimana cara fotonya. Nah, jadi belum profesional, aku masih cari pengalaman. Aku mangkasin kawan-kawan aku yang sesama kuliah itu, sama dari kos ke kos waktu itu. Itu sampai pengalaman uniknya itu bahkan aku pernah dibayar pakai ini, rantangan, pakai rokok ya, pakai rantangan juga. Jadi itu kalau kan di kampus nggak boleh, ada dosen yang nggak boleh panjang rambut nih. Ditelepon, Pen, tolong potong rambut dulu, aku udah ditanyain nih, kok nggak dikasih masuk nih, tapi aku nggak ada duit, bilang, aku yang ada rantangan, kok makan siang sama aku aja. Sampai ke sana, nggak full juga aku makan siang. Rantangannya dia kan untuk dia, rantangannya dia itu untuk dia. Otomatis aku makan belah dua, jadi pokoknya sakit masih, pedis pak. Itu masa-masa kuliah lah ya. Masa kuliah keren tuh. Kalau nggak pedis nggak keren. Harus ada pengalaman gitu. Tapi jangan diikuti. Dipaksa mulai gitu mana nih kan. Sakit itu keren. Harus sakit dulu. Pada bapak dia mampu ya kan. Mau pula ada sakit-sakit ya? Enggak. Harus sakit dulu. Tapi minimal punya inilah, jalur hidup itu harus ada diceritakan. Jadi gitu. Jadi dari mulai pangkas yang
kos ke kos, dibayar dengan rokok, dibayar dengan apa, dibayar dengan rantangan. Terus berjalan waktu, mulailah dari fotografer tadi mulai yang kayak karya aku nggak mau diatur nih, aku nggak pengen karya aku diatur. Kemudian aku pikir lain, jadi aku mau hidup pakai apa? Itu ada gini. Berarti abang pernah ngejalanin dua profesi itu sekaligus? Sekaligus itu Jadi side job atau cuman jadi main job, atau ini side job ini main job, atau memang dua-duanya dua-duanya? sebenarnya kan side job. Karena job sebenarnya kan aku kuliah. Oh, kampus. Itu uang hura-huranya aku karena nggak mungkin juga minta uang rokok itu dari si bos. Mungkin. Jadi tetap uang si bos itu kita pakai untuk bertahan hidupnya kita. Hura-huranya ngopi, beli rokok segala macam kan kita dapatnya dari Perempuan gitu. Udah dari situ aku kerja sama orang lain. Aku coba untuk aku harus profesional di sini. Nah, aku masuk ke barber orang. Mulai kerja sama orang. Nah, mulai kerja sama orang lain itu aku ketemu ada sempat ketemu partner juga waktu itu di barber itu. Karena dia adalah pekerjaan seni. Teman-temannya itu asik. Aku ada beberapa ketemu partner kerja itu kawan itu. Dari situ. Dan dia juga adalah orang yang keren. Itu dia itu B-boy, breakdance, juga bisa pangkas. Dan di B-boy itu udah melalang buana kemana-mana. Udah keliling Asia kayaknya udah deh, dari B-boy itu. Dan terjun pangkas. Artinya apa? Pangkas itu kan keren. Yang dari awal referensi aku di media sosial nih, memang udah nampak keren nih. Ketemu abang tuh, B-boy keren. Itu abang jadikan sebuah patokan berarti? Ya, menjadi bisa dibilang sebenarnya sedikit banyaknya dia juga menjadi seperti ini mentor. Karena ya ke siapapun kita jumpa sebenarnya kita kan harus nyuri ilmu nih. Termasuk beliau. Aku juga ada ambil ilmunya dia. Ilmu jualan dirinya dia. Pokoknya dia udah keren lah. Itu di Banda itu waktu itu udah keren kali deh. Semua brand ada kenal dia dan segala macam. Jadi waktu itu bareng dia lah aku kerja partner. Tiap ada acara kami masuk tenda, angkat kursi. Kayaknya kan udah pernah satu kerja. Aku ketahuan kerja sama orang tua aku. Si bos marah, aku kerja sama orang lain. Karena si bos istilah gini, kau dibawa ke Banda untuk kuliah kau untuk kerja. Tujuan utamanya ya. Kalau kau memang mau kerja, kenapa nggak di kampung kau bantu aku? Itulah istilah. Enggak gitu bahasanya. Jadi kena marah. Dibilang masih bos, sanggup kelola. Udah betul mau, sanggup. Nah, ayo kita buka aja punya sendiri kecil-kecilan. Karena aku pikir tadi aku harus profesional, ya udah aku ambil tantangan itu. Ayo buka lah. Nah, disitulah mulai, karena aku kan udah ngambil curi-curi ilmu tadi soal jualan diri. Aku partner sama dia. Ada acara di rokok, acara musik, acara apapun itu yang kira-kira memang bisa kami buka stand, kami masuk. Bawa kursi, ngangkat kursi pangkas, taruh di situ, promosi pangkas. Cari lagi acara lain, promosi lagi, pangkas lagi. Ya akhirnya itulah terbentuklah kayak sekarang. Itu awalnya ada toko sendiri. Di situ toko sendiri dari si bos juga kan, dari tantangan si bos. Kau betul sanggup nggak? Sanggup, ayo buka. Itu masanya pun masih kuliah. Aku juga masih kuliah waktu itu. Berarti orang tua abang nggak pernah melarang abang untuk berkarya di situ ya? Maksudnya ketika melarang dia tidak. Orang tua kita tetap, nggak tahu orang tua kalian ya. Tapi kalau orang tuaku melarang tidak, tapi harapan dia selalu ada untuk kita menjadi seperti yang dia mau. Tapi cara itu pasti selalu ada, dan aku yakin jawabannya itu ada di mereka, di kalian, di pribadinya masing-masing. Karena orang tua itu tetap apapun yang diinginkan orang tua kita itu, walaupun nggak sesuai dengan kita, itu adalah yang terbaik. Karena nggak ada orang tua yang mau anaknya itu terpuruk atau menjadi yang jelek, kan ya. Tapi nanti soal bagaimana memanage antara ego idealisme kau dengan apa yang diinginkan orang tua, ego orang tua kita, itu udah ada caranya dari
kalian sendiri. Ya, waktu itu aku terbentur itu juga. Orang tua aku memberikan aku tempat pangkas itu harapannya adalah supaya jelas kok jajan nggak ada di situ aja terus. Dan betul. Tapi kuliah lanjut. Nah, kuliah lanjut. Dan betul memang aku kebetulan kuliahku 7 tahun. Usaha pangkasku tuh 2015. Berarti ada masa 2 tahun itu aku udah mulai bisa sombong sama orang tua aku. Karena udah bisa bayar PP sendiri. Udah bisa bayar PP sendiri. Orang kebetulan adikku juga tinggal sama aku. Sedikit banyaknya ketika dia ulang tahun aku bisa beliin dia kado, beliin dia sepatu. Kurang lebih ya. Pada intinya aku jangan menipu orang tua. Jangan melawan orang tua. Orang tua gimana ya? Berkahnya Tuhan itu kan dapatnya dari berkah orang tua. Benar. Ya gitu kan. Jadi gitu. Oh. Nah,